Setiap hari kita terbiasa bergerak cepat, mengejar waktu, mengejar target, mengejar ketepatan. Kadang begitu cepat sampai lupa kapan terakhir kali kita benar-benar berhenti. Di balik layar laporan dan tenggat waktu, ada manusia-manusia yang sama lelahnya, sama seriusnya menjaga kualitas pekerjaan. Outing ini bukan tentang pergi jauh, bukan juga tentang mewah atau tidaknya tempat tujuan. Ini tentang memberi ruang kecil untuk bernafas, tertawa, dan saling melihat sebagai sesama manusia, bukan sekedar rekan kerja. So, welcome to Operation Regulatory Reporting 2025, Tanjung Lesung. Sebuah titik kecil di peta, tapi besar dalam kenangan yang sebentar lagi akan kita buat. Saya izin mau nitip barang. Perjalanan dimulai dari hal paling sederhana, rebutan kursi, cari posisi AC yang paling dingin, ngerasa sosok sleepy padahal excited. Di sepanjang jalan, kami belajar melambat. Lagi kena. Nurun nih, kalau hasrat kayak gini nih, mau foto kan? Udah mah nggak ada tarikan kan? Melepas sejenak ritme kerja yang biasanya rapi dan terukur. Ada playlist yang diperdebatkan, ada candaan yang mungkin biasa saja, tapi di perjalanan semuanya terasa lebih hangat. Alfamart jadi titik temu singkat, mengisi tenaga, beli minum, dan mengulang ritual klasik. Niatnya sebentar, tapi kelamaan. Lalu, laut mulai terlihat. Pantai Pandan menyambut kami. Sebuah kafe di tepi pantai dengan angin laut dan segelas air kelapa yang datang tepat waktu. Kata hari ini. Lupa bawa tutupnya doang. Foto. Jadi video. Ini adalah sebuah tempat yang direkomendasikan langsung oleh Akamsi, Mbak Wulan. Namanya Pantai Pandan, sebuah kafe tepi laut yang modern, tenang, dan punya view yang bikin kamera HP tiba-tiba jadi lebih mahal kualitasnya. Alasannya mampir, lapar. Dan tentu saja, Debbie yang begitu lihat laut dari kejauhan langsung aktif. Ayo situ duduk. Dan menu yang paling favorit adalah ayam kalasan. Ya, semua orang mungkin tahu ya. Tapi saat datang, rasanya lebih sederhana dari gambaran yang ada di kepala kita. Ayamnya lembut dan manisnya ya mungkin agak ambisius sedikit dalam tingkat kepadatan. Tapi tak ada yang benar-benar kecewa. Justru yang bikin momen makan itu seru adalah komentar-komentar halus yang cuman kita sendiri yang mengerti. Semuanya saling senyum, saling lempar pandang, dan ketawa kecil. Karena ya beginilah perjalanan. Bukan makanan yang paling diingat, tapi orang-orangnya. Meskipun ide awalnya datang dari Mbak Wulan, entah bagaimana dunia memutuskan bahwa kalau ada hal-hal yang sedikit melenceng, yang kena tetap Ibnu. Alasannya, ya karena Ibnu kan pernah kesini. Tapi justru ini yang bikin perjalanan makin rame. Humor internal yang ringan dan jadi bahan ketawa sepanjang hari. Begitu kaki menginjak tanah Tanjung Lesung, angin pantai langsung bilang, ini baru hidup. Suara ombak, harum laut, dan sinar matahari yang gak terlalu panas, tapi cukup bikin kita sadar selama ini hidup terlalu fokus Excel, lupa sama vitamin D. Ada yang langsung foto-foto, ada yang cari kamar, ada yang langsung cari wifi, dan ada juga yang cuman berdiri sambil bilang, ya Allah, akhirnya liburan juga. Dari momen pertama ini saja, kita semua tahu, outing ini bukan cuman acara kantor. Ini adalah upgrade firmware untuk jiwa dan mood masing-masing. Loncat dari sini. Nah, itu dia tuh sama yang rokok nih, rokok udah dua. Rencana awalnya sederhana, main games di luar, di bawah langit cerah sambil main air. Tapi hujan datang, dan seperti biasa, kita beradaptasi. Akhirnya games dipindahkan ke rooftop. Tempatnya lebih sempit, lantainya sedikit licin, dan suasananya jadi lebih terasa intim. Bukan mengurangi keseruan, justru menambah cerita. Satu persatu permainan dimulai. Ada yang menguji fokus, ada yang menguji koordinasi, dan ada yang menguji
kesabaran. Dengan wajah yang tertutup corong, peserta mencoba memasukkan lidi. Gerakannya pelan, ragu, tapi penuh tekad. Sorakan dari teman-teman membuat semuanya jadi lebih hidup. Dilanjutkan dengan menuang bola lewat kepala. Bola kadang masuk, kadang jatuh ke arah yang tak terduga. Tapi kerjasama tim terasa nyata, lewat arahan sederhana dan tawa yang spontan. Dan sebagai penutup, sebuah game yang tak terduga. Cerdas, cermat. Saat fisik sudah lelah, otak dipanggil untuk tetap siaga. Jawaban cepat, ragu-ragu, sampai yang nyaris benar, semuanya hadir. Tanpa sadar, kami membangun sesuatu yang jauh lebih penting dari sekedar kemenangan. Karena di balik setiap permainan, ada kepercayaan, Ada banana boat. Udah. kebersamaan, dan rasa nyaman dalam satu tim. Sebelumnya terima kasih teman-teman udah menyempatkan hadir R-Volution gitu kan. Ada tahu? Di tengah riuhnya kegiatan, ada satu momen yang membuat semua hening. Sharing session bersama Deb, Head, Mas Dani. Melalui kata-kata yang pelan tapi mantap, kita diingatkan kembali bahwa pekerjaan kita bukan sekedar angka, tapi tulang punggung kepatuhan perusahaan. Kita belajar bahwa regulatory reporting bukan cuma tentang tepat waktu, tapi tentang menjaga kepercayaan, tentang menjaga stabilitas, tentang memastikan setiap data berdampak pada keputusan yang lebih besar. Dan walaupun serius, tetap ada candaan-candaan kecil yang mencairkan suasana. Maklum, kita tim yang kalau tegang, harus ada satu orang yang minimal nyeletuk buat balance. Dari sesi ini, hati terasa lebih penuh, tapi dengan cara yang tenang. Lumayan ya, banyak belajar banget nih tentang pelaporan, karena kan dari background juga beda. Apa yang berkesan gue? Waduh, proyeknya sih gacor ya. Kamu siapa yang mentornya siapa? Sama Mas Dani dong, mentornya dong langsung. Masuk ke air, semuanya berubah. Di atas permukaan, hidup berisik. Tapi begitu kita menyelam, suara hilang. Waktu melambat, dan kita disambut dunia lain yang lebih sabar. Kita melihat ikan-ikan kecil, karang dengan warna samar, snorkeling mengajarkan satu hal sederhana, bahwa untuk melihat keindahan, kadang kita harus benar-benar tenggelam di dalamnya. Dan jujur, beberapa dari kita menyadari stamina ternyata bukan teman kita. Kalau ada ritual paling universal dalam peradaban manusia, itu pasti makan bareng. Saat meja terisi seafood segar, sambal pedas, nasi panas, semua pangkat hilang. Yang tersisa hanyalah manusia-manusia yang lapar. Tawa makin keras, cerita makin ngalir, dan ada momen-momen canggung yang berubah jadi seru gara-gara satu jokes receh. Di warung tepi laut ini rasanya suasana lebih slow, teh hangat, lampu kuning, dan obrolan yang entah kenapa jadi makin dalam. Panik sebelah sana. Orang kan lagi ngeliatin ya. Ini 20.000 isi 12. Dari yang ngomongin hidup sampai yang curhat colongan soal kerjaan. Ini momen hangat yang nanti kita rindukan tanpa sadar. Perjalanan ini mungkin singkat, tapi tawa, percakapan, keheningan, dan kehangatan ikut pulang bersama kita. Kita kembali ke kantor bukan sebagai orang yang sama, tapi sebagai tim yang lebih erat, lebih segar, lebih ngerti bahwa hidup bukan hanya soal laporan, tapi juga soal cerita di baliknya. Terima kasih untuk kebersamaan yang tulus, untuk kekompakan yang tidak dibuat-buat, dan untuk sisi lucu kita yang akhirnya keluar tanpa filter. What are Volutions, growing beyond limits.